Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan Pak Warsono akan menjelaskan sedikit tentang analisis laporan keuangan dengan rasio solvabilitas. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau analisis keuangan mengacu pada proses menganalisis kelayakan, stabilitas, dan profitabilitas organisasi untuk bisnis atau proyek. Di sini kita akan membahas 5 rasio paling umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas, yang kedua, rasio likuiditas, yang ketiga, rasio aktivitas, yang keempat, rasio solvabilitas, dan terakhir, rasio valuasi atau harga pasar. Rasio solvabilitas, rasio utang atau leverage adalah rasio yang dipakai untuk mengetahui sebesar apakah aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Atau dengan kata lain, rasio ini dihitung untuk memperhatikan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan disokong dengan hutang. Artinya juga, berapa besar biaya utang yang ditanggung suatu emiten dibanding dengan aktiva yang dimiliki. Dan jika seandainya suatu perusahaan tidak mempunyai leverage atau nilai rasio solvabilitasnya adalah 0, maka perusahaan dapat dikatakan beroperasi dengan hanya mengandalkan modal sendiri tanpa terbebani utang. Tapi sekalipun demikian, tidak punya utang sama sekali juga tidak bisa dikatakan baik sepenuhnya, sebab utang juga merupakan salah satu cara meningkatkan pencapaian laba yang sebesar-besarnya oleh perusahaan. Berikut ini adalah definisi mengenai leverage atau solvabilitas oleh para ahli di bidangnya. Di antaranya adalah, di sini saya akan mengambil menurut Mahfud M. Hanafi dan Abdul Halim 2012-75, menjelaskan makna leverage sebagai berikut. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis-jenis rasio leverage atau solvabilitas. Yang pertama, rasio total hutang terhadap total aset. Total debt to total asset ratio atau disingkat DAR. Menurut Mamdu M. Hanafi atau Abdul Halim menjelaskan definisi total debt to total asset ratio sebagai rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang yang dimiliki dengan total aktiva perusahaan. Oleh beliau kemudian menyebutkan rumus rasio solvabilitas ini, yaitu DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Dapat juga dikatakan bahwa rasio ini untuk menilai jumlah aktiva perusahaan yang bercampur dengan hutang. Oke, yang kedua yaitu rasio hutang terhadap ekuitas, total debt to equity ratio atau disingkat DER. Masih berdasarkan definisi pakar yang sama, yaitu Mamdu M. Hanafi. Beliau menjelaskan pengertian debt to equity ratio adalah sebagai rasio untuk membandingkan antara utang dengan ekuitas emiten. Adapun rumusnya DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Oleh beliau juga disebutkan bahwa rasio ini menyatakan bahwa semakin tinggi angka yang ditampilkan, maka berarti modal sendiri yang disertakan dalam perusahaan semakin sedikit dibanding dengan kewajibannya. Yang ketiga, rasio EBIT terhadap bunga, time interest earned ratio atau disingkat T. Menurut Mamduh lagi, time interest earned ratio atau yang disingkat dengan T adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang dari laba sebelum bunga pajak yang dimiliki. Secara tegas, rasio ini khusus untuk menghitung besaran laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia, atau yang sering disebut dengan EBIT, untuk membayar beban tetap bunga. Adapun formula dari rasio T ini adalah T sama dengan EBIT dibagi dengan bunga. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem keuangan syariah, maka interest diganti dengan margin. Yang keempat, rasio EBIT dan biaya sewa terhadap bunga, Fixed Charge Coverage atau disingkat FCC. Mahfud M. Hanafi dan Abdul Halim juga menerangkan mengenai definisi dari Fixed Charge Coverage ini, yaitu rasio yang menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam membayar beban tetap total yang dimiliki, termasuk biaya sewanya. Adapun secara matematis atau rumusnya, FCC sama dengan EBIT tambah biaya sewa dibagi bunga tambah biaya sewa. Atau dalam bahasa Inggris, Investopedia membuat persamaan matematisnya juga. EBIT plus lease payment dibagi dengan lease payment plus interest. Sederhananya, dengan menghitung rasio ini, maka seorang trader saham ataupun analis akan tahu berapa baiknya
Baikkah pendapatan suatu emiten dalam membayar beban fix charger-nya atau bunga ditambah dengan biaya sewanya? Yang terakhir, kelima, rasio ekuitas terhadap total aset, equity to total asset rasio atau disingkat IAR. Equity to total asset ratio adalah merupakan indikator finansial yang menilai keterikatan pemilik usaha atas kelangsungan usahanya. Karena perbandingan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pemilik usaha dirugikan jika bisnisnya mengalami kebangkrutan. Maka rasio ini juga dimasukkan dalam analisis rasio solvabilitas atau leverage. Jadi sederhananya rasio ini dipakai untuk tahu berapa banyak modal sendiri yang tergabung dalam seluruh aktiva perusahaan. Jika ternyata nilai rasio IR ini tinggi, maka itu artinya pemilik punya keterikatan yang kuat dengan usahanya, dibanding jika nilai rasio IAR ini rendah. Maka simpelnya bisa kita katakan kalau sang pemilik tidak memiliki peranan yang dominan pada usahanya, terutama dalam hal aset usahanya. Dari sini bisa kita nilai kalau keseriusan, profesionalisme, dan lainnya bisa sangat dipengaruhi oleh porsi modal yang besar terhadap aset. Rumusnya adalah IAR sama dengan total ekuitas dibagi total aset. Manfaat rasio solvabilitas menurut Kashmir. Yang pertama, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang kedua, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditur. Yang ketiga, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang keenam, untuk mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang terakhir, untuk mengetahui berapa jumlah dana pinjaman yang segera akan jatuh tempo. Sekarang kita akan masuk ke sektor industri jasa, subsektor konstruksi bangunan. Di sini ada 17 perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Di antaranya adalah yang pertama PT Aset Indonesia Tbk, yang kedua PT Adikarya Persero Tbk, yang ketiga PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk, yang keempat PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk, yang kelima PT Indonesia Pondasi Raya Tbk, yang keenam PT Mitra Pemuda Tbk, yang ketujuh PT Nusa Raya Cipta Tbk, yang kedelapan PT Paramitra Bangun Sarana Tbk, yang kesembilan PT Pelita Samudra Shipping Tbk, yang kesepuluh PT Pembangunan Perumahan Tbk, yang ke-11 PT Surya Semesta Internusa Tbk, yang ke-12 PT Totalindo Eka Persada Tbk, yang ke-13 PT Wijaya Karya Persero Tbk, yang ke-14 PT Super Kren Mitra Utama Tbk, yang ke-15 PT Total Bangun Persada Tbk, yang ke-16 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, yang terakhir 17 PT Waskita Karya Persero Tbk. Baik, kita akan masuk ke hasil laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2018. Di sini ada tabel nomor, nama PT, kode, tahun, total hutang, total aktiva, equity, dan rasionya yaitu total debt to total asset ratio, total debt to equity ratio, dan equity to total asset ratio. Yang pertama yaitu PT Aset Indonesia Tbk. Di tahun 2018 untuk total hutang mengalami peningkatan, untuk total aktiva mengalami kenaikan, dan untuk equity atau modal sendiri mengalami penurunan. Dan untuk rasionya sendiri untuk total debt to total asset ratio sebesar 0,8403. Untuk total debt to equity ratio sebesar 5,6263. Dan untuk equity to total asset ratio sebesar 0,160. Yang kedua yaitu PT Adikarya Persero Tbk. Di tahun 2018 untuk total hutang mengalami peningkatan, untuk total aktiva mengalami peningkatan juga, sedangkan untuk equity atau modal juga mengalami peningkatan. Dari segi rasio, total debt to total asset ratio sebesar 0,7913. Untuk total debt to equity ratio sebesar 3,792. Untuk equity to total asset ratio sebesar 0,209. Selanjutnya
PT yang ketiga yaitu Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk. Di tahun 2018, total hutang mengalami peningkatan, total aktiva mengalami peningkatan. Untuk equity atau modal juga mengalami penurunan. Untuk rasionya, total debt to total asset sebesar 0,4669. Total debt to equity ratio sebesar 0,876. Equity to total asset ratio sebesar 0,533. Mungkin hanya 3 PT saja yang dapat saya sampaikan untuk laporan hasil keuangan. Untuk lengkapnya saya akan share file Excel agar lebih jelasnya dapat dilihat di file tersebut. Karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja untuk analisis laporan keuangan di tahun 2016 sampai 2018. Oke, selanjutnya dari akhir laporan ini saya akan membuat kesimpulan bahwa dari analisis laporan keuangan tersebut, saya berpendapat bahwa 3 perusahaan yang mengalami tren positif di tahun 2018, yaitu PT Indonesia Pondasi Raya Tbk, yang kedua PT Paramitra Bangun Sarana Tbk, yang ketiga PT Pelita Samudra Shipping Tbk. Kenapa saya berkesimpulan mengalami tren positif? Karena equity to total asset ratio lebih tinggi, sehingga perusahaan tersebut memiliki peranan yang sangat dominan. Sedangkan untuk 3 perusahaan yang mengalami tren negatif di 2018, yaitu PT Aset Indonesia Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk. Mengapa? Karena equity to total asset dari perusahaan tersebut lebih rendah, sehingga perusahaan tidak memiliki peranan yang dominan. Mungkin demikian analisa yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Mungkin dari teman saya selanjutnya dengan Putri, silakan.